APBN itu. Kualitasnya yang kita inginkan. Kalau angka-angka rakyat tidak pusing, mau pertumbuhan 6% kayak, 7% kayak, 8% kayak. Selama saya masih di Komisi 11, pendidikan ini saya akan teriakin terus. Karena ini kita mempersiapkan Indonesia emas. Pak Menteri tahu anak-anak yang harus sekolah pada saat ini, yang tidak sekolah itu 24%, karena tidak punya kemampuan. Tamatan SD hanya 22%. Yang S1 sampai S3 itu cuma 4,87%. Sisanya tamatan SMK, SMP, dan SMA. Terus kita mau harapin apa? Mau harapin bonus ekonomi. Dan saya berharap kita bicara di sini soal asumsi makro dan segala macam. APBN itu, kualitasnya yang kita inginkan. Kalau angka-angka rakyat tidak pusing, mau pertumbuhan 6% kayak, 7% kayak, 8% kayak. Tapi kalau kualitas daripada pertumbuhan ekonomi itu tidak terasa, nggak ada gunanya kita. Kan kita tidak bisa tutup mata di sebelah rumah kita, tetangga kita, di dekat kampung-kampung itu. Orang pengangguran, orang miskin masih terlalu banyak. Jadi kalau bisa programnya itu menohok untuk mengangkat kehidupan mereka, kesejahteraan mereka. Itu baru APBN yang berkualitas. Bukan APBN yang kuantitas. Hanya pertumbuhan 5, kemiskinan sekian. Nggak perlu, kita perlu sesuatu yang langsung berdampak. Dan ini yang menurut hemat saya ada di hatinya Pak Prabowo. Dia mau rakyatnya sejahtera. Jadi saya harap Pak Menteri, dengan you baru duduk sekarang hari ketiga, hari kedua, tiga Pak, ketiga ya. Buatlah kejutan. Dan, nah, jangan kejutan yang kayak kemarin itu, bikin pusing itu. Kebijakan. Kalau bisa kebijakannya out of the box. Kalau yang tadi disampaikan itu kebijakan saya udah dengar 20 tahun, Pak. Selama saya di Komisi 11, dengarnya yang ginian mulu. 25 tahun. Gitu. Jadi, kalau bisa, rapat-rapat berikut itu nggak usah terlalu panjang, nggak usah pakai baca-baca begitu, kan Pak Menteri kan PhD. Kasih ini outline-nya, jelasin aja, supaya lebih enak masuk di otak kita. Nggak perlu baca-baca yang kayak tadi gitu. Kita baru dapat data ini sekarang, Pak. Bagaimana kita mau mendalami ini? Singkat tapi jelas kontennya. Robah, nggak perlu Pak. Kalau kebiasaan yang lama model baca-baca gitu, robah. Kita akan jauh lebih senang gitu loh Pak. Walaupun rapat 1 jam, tapi kalau masuk di otak kita lebih enak daripada rapat berjam-jam nggak ada yang dimasuk di sini. Jadi buatlah kebijakan yang out of the box. Ini contoh aja Pak ya. Waktu almarhum Rizal Ramli, Menko Perekonomian, dia pernah membuat satu pemikiran asset-backed securities terhadap kekayaan kita. Dan menurut hemat saya itu bisa dilakukan. Kita membuat sekuritisasi terhadap aset kita dapat uang sekarang di depan, baru kita lunaskan itu pinjaman-pinjaman supaya APBN-nya ini agak ringan. Kalau cuma ngandalin generik dari pajak, dari PNBP, sampai kita udah di dunia yang lain pun nggak akan terjadi perubahan. Nggak akan Pak, nggak nguber. Kebutuhan dengan pendapatan itu nggak nguber. Harus ada out of the box. Nah saya tunggu itu yang out of the box dari Pak Menteri. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.